Halo guys, sekarang aku lagi ada di salah satu cafe di Jakarta dan aku lagi mau nongkrong sama teman-teman aku. Yuk kita samperin mereka, let's go. Oke guys, mari kita samperin teman-teman aku. Itu mereka guys. Let's go. Hai ciwi-ciwi. Gimana kabar kalian? Oh, baik, alhamdulillah. Tadi kalian kesini naik apa? Di Galuh. Kalau aku sih tadi naik MRT dulu, terus lanjut naik LRT. Kalau kamu? Aku tadi berangkat ke sini naik kereta dulu, abis itu naik busway. Oke, karena kita udah ketemu sama teman-teman aku ini, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol. Ngobrolin apa ya? Saksikan terus. Oke, hal yang mau kita obrolin atau kita sharingin hari ini adalah SDGs. SDGs adalah Sustainable Development Goals yang merupakan sebuah agenda yang dibuat oleh PBB yang sedang kita lakukan atau laksanakan saat ini di Indonesia juga hingga tahun 2030 untuk pembangunan yang berkelanjutan. Ada 17 tujuan di dalamnya, dan kalau di Indonesia yang bertanggung jawab sama SDGs atau koordinator dari SDGs itu adalah Kementerian PPN atau Bappenas. Nah, kenapa sih tadi di awal aku tanya-tanya ke teman-teman aku, kalian kesini naik apa? Kalau Mutia dia bilang dia naik LRT, terus MRT. Kalau Dinda tadi dia bilang naik kereta dan Transjakarta atau busway. Karena hari ini kita mau ngomongin soal infrastruktur, khususnya di Jakarta. Kenapa aku ngomongin infrastruktur? Karena infrastruktur itu merupakan salah satu poin atau tujuan yang ada di SDGs, yaitu nomor ke-9 yang tulisannya adalah industri, inovasi, dan infrastruktur. Oke, setelah ini penjelasannya akan dilanjutin sama Mutia tentang isu yang terkait dan gimana sih perkembangannya dalam dinamika global. Nah, kayak yang udah dibilang Cia tadi, di sini aku mau jelasin terkait dengan infrastruktur dalam dinamika global nih teman-teman. Infrastruktur sendiri merupakan poin ke-9 dalam poin-poin SDGs. Nah, infrastruktur ini memainkan peran penting dalam dinamika global, di mana infrastruktur yang baik adalah infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, memperlancar perdagangan internasional, juga meningkatkan kualitas hidup di kota-kota besar. Tapi dalam implementasinya tentu aja ada tantangan-tantangan. Nah, di sini aku mau ringkas nih tantangannya, pertumbuhannya, juga perkembangan dan inovasi infrastruktur dalam dinamika global. Nah, yang pertama itu terkait dengan ketidaksetaraan akses, di mana wilayah pedesaan itu akses infrastrukturnya tertinggal daripada di perkotaan. Terus yang kedua ada terkait dengan keberlanjutan, di mana pembangunan infrastruktur itu harus ramah lingkungan. Contohnya kalau di Jakarta tuh kayak MRT, LRT kayak gitu. Yang ketiga itu terkait dengan teknologi. Inovasi kayak IoT, AI itu tuh mengubah cara infrastruktur dibangun dan dikelola, di mana inovasi ini bisa meningkatkan efisiensi, keamanan, juga keandalan infrastruktur. Nah, yang keempat itu terkait dengan geopolitik, di mana infrastruktur itu sering banget jadi arena persaingan global. Contoh di negara-negara besar itu kayak China, yakni adanya Belt and Road Initiative, yang mana China menggunakan investasi infrastruktur sebagai alat diplomasi untuk memperluas pengaruhnya. Yang terakhir itu terkait dengan pembiayaan. Banyak banget negara-negara berkembang itu kesulitan dalam pendanaan infrastruktur, sehingga mereka memerlukan kerjasama internasional. Biasanya mereka melakukan kolaborasi dengan sektor swasta, juga lembaga keuangan internasional. Ya, halo, Fatia Pujananda akan menjelaskan tentang urgensi tata kelola global. Kenapa sih infrastruktur itu penting bagi sebuah negara? Jawabannya penting, karena untuk mendukung mobilisasi dan meningkatkan perekonomian sebuah negara dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Hal itu karena pembangunan infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan di berbagai sektor memiliki efek yang signifikan terhadap pembangunan wilayah. Selain itu, pembangunan yang dilakukan bisa memberikan nilai tambah industri dan menciptakan kesempatan lapangan kerja baru. Presiden Jokowi sendiri mengungkapkan bahwa daya saing produk Indonesia akan sulit berkompetisi dengan negara lain jika infrastruktur yang dimiliki Indonesia tidak baik. Salah satu infrastruktur yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dari segi transportasi seperti jalan tol. Peningkatan infrastruktur Jakarta sejak tahun 2000 telah mengalami peningkatan di berbagai infrastruktur yang sangat signifikan seperti transportasi, yaitu seperti Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta. Lalu ada fasilitas umum seperti revitalisasi trotoar, pembangunan dan revitalisasi ruang terbuka hijau, dan pengelolaan air dan drainase.
Presentasi peningkatan infrastruktur mengalami peningkatan infrastruktur secara keseluruhan agar kompleks karena melibatkan berbagai sektor. Seperti Transjakarta, jumlah koridor dan armada bus meningkat lebih dari 200% sejak awal beroperasi. MRT dan LRT dari tidak ada sistem kereta cepat pada tahun 2000, kini telah ada MRT dan LRT yang melayani ribuan penumpang setiap harinya. Lalu ada ruang terbuka hijau. Pemerintah Jakarta menargetkan penambahan ruang terbuka hijau hingga 30% dari total luas wilayah. Adapun beberapa langkah spesifik pemerintah Jakarta dalam meningkatkan infrastrukturnya termasuk penyediaan anggaran dan investasi, kolaborasi dengan swasta, regulasi dan kebijakan, teknologi dan inovasi, serta keterlibatan masyarakat. Nah, karena tadi Lira udah ngejelasin tentang urgensinya, aku di sini mau ngejelasin tentang sejarahnya terjadinya SDGs dan juga sejarah infrastruktur yang ada di Jakarta nih. SDGs sendiri itu lahir dari konferensi PBB di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Nah, itu SDGs datang ini untuk menggantikan adanya MDGs. Kalau kalian nggak tahu MDGs itu apa, MDGs adalah tujuan pembangunan milenium yang dinilai kurang efektif gitu dalam menjalankannya dan juga memiliki tujuan yang lebih sempit gitu. Kalau SDGs itu memiliki tujuan yang lebih luas dan juga kurang lebih dari 193 kepala negara itu hadir dalam mengesahkan agenda SDGs ini, termasuk wakil presiden kita pada saat itu Yusuf Kala datang dalam mengesahkan SDGs. Nah, tujuan SDGs ini kan ada 17 dan itu berlaku dari tahun 2016 sampai 2030 nanti. Jadi kita sekarang ini lagi melaksanakan tujuan-tujuan SDGs. Karena tadi juga Cia udah ngomongin tentang infrastruktur, kayak aku naik apa ke sini, aku tadi kan naik kereta dan juga busway ya. Aku pengen ngejelasin sedikit tentang sejarah adanya transportasi umum yang ada di Jakarta. Izin baca sedikit ya. Jadi pada tahun 1980-an itu ada namanya Delman. Dan Delman ini digunakan di Pulau Jawa khususnya karena kuda itu dinilai memiliki tenaga yang kuat gitu. Terus habis itu selain Delman ada apa lagi sih? Ada becak, ada tram, ada helicak, dan juga taksi yang masih ada sampai sekarang gitu kan. Terus juga ada bemo kalau teman-teman tahu. Selain bemo juga ada bajai. Bajai juga masih ada tahu sampai sekarang di kalau kalian tahu daerah Jatinegara itu masih ada tuh becak. Terus juga ada bus tingkat. Bus tingkat sekarang juga beberapa masih ada di perkotaan. Memang nggak sebanyak dahulu. Terus juga sekarang juga ada Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL kayak yang ada kan yang tadi aku sebutin di awal. Aku tadi naik KRL dan juga busway. Kira-kira segitu aja sih. Jadi kayak singkatnya ini SDGs itu adalah kesempatan terbesar yang kita miliki untuk memperbaiki kehidupan kita di masa mendatang. SDGs ini juga memastikan siapapun tidak ada yang tertinggal. Jadi kita semua memiliki kesempatan yang sama gitu untuk mendapatkan hal-hal yang ada di poin-poin SDGs. Kira-kira gitu aja sih. Bye. Kira-kira dari aku dan teman-temanku segitu aja. Aku balikin lagi ya kamera ini ke teman aku. Dadah Muti. Dadah, terima kasih Bapak.